Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinita Rismanti dari kelas 12 TKJ2 nomor absen 30. Di sini saya akan melakukan percobaan pada praktikum latihan UKK P1. Sebelumnya, kalian sambungkan laptop kalian dengan WiFi atau sambungan internet. Kemudian, kita masuk pada VirtualBox. Nah, di VirtualBox ini ada virtual machine 4. 2 virtual machine dari Mikrotik, 2 virtual machine dari Windows XP sebagai kliennya nantinya. Untuk Mikrotik ini mempunyai 2 adapter. Adapter yang pertama, bridge adapter yang menyambung ke sambungan internet, sedangkan yang kedua adalah internal network yang akan menyambungkan ke klien. Untuk Mikrotik keduanya juga sama. Kemudian untuk klien ini, 2 klien ini menggunakan satu adapter saja, yaitu internal network. Pertama, kalian buka dengan cara klik start pada VirtualBox ini. Kemudian setelah masuk pada Mikrotiknya, kalian buka software Winbox. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kita masuk pada IP, kemudian ke DHCP client. Nah, di sini kalian sudah dapat mendapatkan alamat internet jika kalian sudah menyambungkan laptop kalian ke sambungan WiFi, atau kalian bisa menambahkan dengan cara tanda ini kalian klik, kemudian untuk interface-nya ini enter 1, lalu kalian klik apply, lalu OK. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Jika status phone, maka IP-nya sudah kita dapatkan dari sumber internet. Kemudian kita masuk pada IP address. Nah, di sini IP dari DHCP maupun dari sumber internet yang melalui DHCP klien tadi sudah masuk ke dalam address list-nya. Kemudian kita tambahkan lagi address list-nya dengan cara klik tanda tambah. Berhubung saya sudah menambahkan, jadi kita lihat konfigurasinya. Di sini terlihat address-nya 200.50.3.1/28, kemudian ditujukan untuk ether 2. Lalu klik apply, lalu OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur juga pada Mikrotik yang B, IP, caranya masih sama, DHCP. Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP 192.168.43.151/24 dengan statusnya bound yang menandakan sudah berhasil mendapatkan IP. Kemudian kita ke address. Nah, di sini sudah tertera alamat IP yang didapatkan dari DHCP-nya. Nah, di sini untuk Mikrotik B ini tambahkan alamat IP 200.50.3/254/28 yang ditujukan pada ether 2. Klik apply, lalu klik OK. Masuk pada Mikrotik A lagi, kemudian klik IP, lalu firewall. Nah, di sini kalian klik tab NAT, kemudian klik tanda tambah ini. Untuk konfigurasinya seperti ini. Nah, pada general, chain-nya ini kalian pilih SRC NAT, kemudian interface-nya ini ether 1, ether yang menyambung ke sambungan internet, kemudian ke action. Nah, di action ini kalian pilih masquerade. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Sama seperti Mikrotik A, Mikrotik B juga harus disetting seperti itu agar klien dapat menyambung ke sambungan internet. Ini adalah sebuah jembatan bagi klien. Nah, seperti ini, chain-nya SRC-nya, out interface-nya ether 1, kemudian action-nya masquerade. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita cek pada new terminal, kita cek apakah Mikrotik ini sudah tersambung ke sambungan internet apa belum.
dengan cara ping google.com. Nah, ini hasilnya TTL, berarti untuk mikrotiknya ini sudah bisa tersambung ke sambungan internet. Kalian pergi ke menu IP, kemudian ke DHCP server. Nah, pada DHCP server ini kalian pilih atau kalian klik DHCP setup. Kemudian DHCP ini untuk interface-nya kalian pilih Ether 2, lalu next aja. Nah, di sini address to give out ini terserah kalian mau ganti seperti apa. Di sini saya langsung next saja. Nah, untuk DNS servernya ini untuk IP yang pertama adalah IP dari WiFi. Kemudian untuk yang kedua 8.8.8 kalian tambahkan dengan cara klik tanda segitiga menghadap ke bawah ini. Kemudian kalian tambahkan 200.50.3.33. Kemudian klik next. Nah, untuk list time-nya ini kalian ubah menjadi 6 jam. Kemudian next. Nah, oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk pada klien A atau Windows A, Windows XP A. Nah, di sini kalian masuk pada control panel, kemudian network and internet connection, kemudian network connection. Nah, pada local area connection ini kalian klik 2 kali, kemudian pilih properties, scroll ke bawah, langsung kalian pilih internet protokol. Nah, di sini kita setting IP secara statis, yang dimana IP-nya 250.3.8, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.240, kemudian untuk default gateway-nya 200.50.3.1. Kemudian untuk DNS servernya ini kalian tambahkan 8.8.8.8. Kemudian klik OK, klik OK. Kemudian klik close. Nah, setelah selesai mengatur sebuah IP secara statik, kalian pilih start, kemudian kalian pilih CMD. Kita coba terlebih dahulu apakah klien ini sudah terhubung ke sambungan internet apa belum. Nah, di sini sudah terbukti TTL. Kemudian kita ke ping dari IP mikrotik yang kedua, yang A. Kita coba. Nah, hasilnya juga TTL. Kita cek lagi pada IP 192.168.43.253. Nah, hasilnya juga TTL. Kemudian masuk pada mikrotik A. Kemudian masuk pada tab atau menu IP. Kemudian pilih web proxy. Nah, di sini kalian klik enable. Kemudian untuk portnya ini kalian tujukan pada 3128. Lalu klik pada anonymous. Nah, untuk charge administrator ini kalian bisa mengubah dengan nama kalian. Di sini saya ubah menjadi trinita@sekolah.sch.id. Kemudian max charge size-nya ini unlimited. Kemudian setelah selesai, kalian klik apply. Kemudian pilih tombol akses ini. Nah, di sini kita akan menambahkan rule baru dengan cara klik add seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya, tinggal kita mengaktifkan. Kemudian kita lihat. Nah, di sini untuk DST hostnya ini youtube.com. Kemudian actionnya deny, yang artinya kita nantinya akan memblokir situs ini. Kemudian yang kedua, kita akan memblokir situs facebook.com ini. Kemudian klik apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita klik silang, kemudian klik apply, lalu klik OK. Seperti ini.
Kemudian kita ke menu IP, kemudian ke firewall. Nah, di sini saya sudah masuk pada menu firewall. Kemudian klik tab NAT. Nah, di sini kalian dapat menambahkan rule baru dengan cara klik tanda add. Di sini saya sudah membuatnya, tinggal kita lihat konfigurasinya saja. Nah, pada general chain-nya ini kalian pilih DST-NAT, kemudian protokolnya ini kalian pilih TCP. Nah, TCP. Nih, kalian pilih ini. Kemudian untuk DST port-nya ini 80, kemudian untuk interface-nya ini Ether 2. Lalu kita langsung masuk ke action. Nah, di action ini kalian pilih redirect. Kalian dapat menggantinya seperti ini, redirect. Kemudian untuk to port-nya ini 3128. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian masuk pada klien A. Kemudian ke control panel. Nah, di sini kita akan mengatur pada internet option, connection, LAN setting. Nah, pada proxy server ini kalian bisa menghidupkannya dengan cara klik pada kolom ini. Kemudian untuk addressnya ini kalian isi dengan 200.50.3.1 IP dari MikroTik A. Kemudian untuk portnya ini 3128, lalu klik OK. Klik OK. Close saja. Kemudian klik Start. Lalu kalian cek pada Internet Explorer. Nah, di sini kalian coba youtube.com. Nah, maka hasilnya akan error forbidden seperti ini. Untuk URL http://youtube.com ini aksesnya ditolak, kemudian your church administratornya ini ganti menjadi nama saya. Kemudian kita coba cek pada facebook.com lagi. Nah, maka hasilnya juga error forbidden. Ini sudah akses denied, kemudian administratornya trinitat@sekolah.sch.id. Berarti kita sudah bisa untuk memblokir akses dari situs YouTube dan facebook.com. Kemudian kita masuk ke Winbox, lalu ke MikroTik yang A, kemudian pilih menu IP, lalu kalian pilih routes. Nah, di sini kita akan mengatur jalannya antara klien A dengan klien B, atau MikroTik A dengan MikroTik B, yang nantinya kita akan menyambungkan satu sama lain. Nah, di sini saya sudah menambahkan dengan cara klik add seperti ini. Kita lihat konfigurasinya. DST address adalah 200.50.3.253. Ini adalah IP networknya. Kemudian untuk gateway-nya ini 192.168.43.151. Ini adalah IP yang didapatkan dari sumber internet dari MikroTik yang kedua. Kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian kita klik lagi pada pengaturan yang kedua dengan static. Di general ini DST address-nya 200.50.50.3.254. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.43.151. Kemudian klik apply, lalu OK. Nah, jika muncul tampilan AS ini, yang berarti aktif statik. Nah, setelah mengatur routes pada MikroTik A, kita juga mengatur pada MikroTik B. Kalian klik pada IP, kemudian klik routes. Nah, di sini saya sudah menambahkan, yaitu untuk DST address-nya 200.50.3.1, gateway-nya 192.168.43.253. Kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian yang kedua,
Domain address-nya 200.50.3.8, kemudian gateway-nya 192.168.43.253. Kemudian klik apply lalu OK. Nah, statusnya ini reachable, yang berarti sudah bisa. Kalau semisal unreachable, berarti mungkin IP-nya salah atau jalurnya yang salah. Nah, setelah itu kita masuk pada Windows XP yang kedua. Kita masuk pada control panel, kemudian network and internet connection, kemudian network connection, lalu pilih local area connection, kemudian properties, kemudian ke TCP/IP, kemudian ke new terminal. Di sini pada MikroTik P kita cek ping ping 192, maaf. Klik IP, kita cek pada new terminal, kita ping 250.3.1. Nah, maka TTL. Berarti kita sudah bisa menyambungkan antara MikroTik 1 dengan MikroTik 2 atau MikroTik A dengan MikroTik B. Kita coba pada MikroTik A. Pada new terminal kita tuliskan ping 250.3.254. Maaf, 254. Nah, maka hasilnya juga TTL, berarti antara satu sama lain sudah bisa tersambung. Kita coba cek pada Windows XP A. Kita cek ping 250.3.254. Nah, hasilnya akan TTL. Kita coba lagi ping pada 192.168.43.151. Alamat IP yang didapat dari sumber internet. Nah, hasilnya juga TTL. Kita masuk pada network connection, control panel, kemudian klik back. Kita masuk pada internet option, kemudian connection, lalu LAN setting. Nah, di sini proxy servernya kalian disablekan, kemudian klik OK, lalu klik OK. Masuk pada MikroTik yang A, firewallnya ini kita disablekan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Masuk pada Windows XP B, kemudian ke local area connection, lalu ke properties, kemudian ke protokol internet atau internet protokol. Nah, di sini kalian obtenkan, di sini DNS juga kalian obtenkan, lalu klik OK. Klik OK. Klik close, kemudian klik start, lalu command prompt. Nah, di sini kita cek pada IP config. Di sini kita mengatur IP-nya secara opten atau dynamic, yang artinya kita nantinya akan mendapatkan alamatnya dari IP, alamat dari, nah seperti ini. DNS IP address-nya 200.50.3.252. Untuk IP address-nya 255, maaf, subnet mask-nya 255.255.255.240. Kemudian untuk default gateway-nya 200.50.3.254. Kita masuk pada MikroTik A. Nah, di sini kita masuk pada queue. Nah, seperti ini. Kalian klik tanda add. Di sini saya sudah mengkonfigurasinya, tinggal kita klik accept. Nah, general client A, target 200.50.3.8. Ini adalah IP dari client A. Kemudian untuk mask limitnya 64 kbps, kemudian target downloadnya juga 64 kbps. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kita coba cek pada Windows XP A. Kita
Kita coba pada Chrome. Nah, kita coba dengan masuk pada laman fast.com, kita dapat mengecek bandwidth yang sudah kita atur nantinya, kecepatannya. Kita tunggu. Nah, maka 52 kbps hasilnya. Karena kita sudah melimit bandwidth-nya 64 kbps batasnya. Jadi, untuk fast.com ini tertera 52 kbps. Di sini kalian klik disable dulu. Kita masuk pada mikrotik yang B. Sama seperti sebelumnya, kita masuk pada Q, kemudian klik tanda add. Lalu di sini saya sudah menambahkan, tinggal kita klik pada accept-nya ini. Kita lihat konfigurasinya dulu. Untuk name-nya ini terserah. Di sini saya menggunakan client B. Targetnya ini 200.50.3.253 ini. Kalian lihat ini 252 karena di sini pada client B sudah kita cek tadi pada ipconfig, maka ini mendapatkan IP 200.50.3.252 seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian tulis seperti ini, kemudian klik untuk max limit target uploadnya 32K kbps, kemudian target downloadnya juga sama kbps 32. Kemudian klik apply lalu OK. Kemudian kita masuk pada Chrome. Di sini kita masuk pada fast.com. Kemudian kita cek kbps-nya dengan fast.com. Kita lihat bandwidth-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini bandwidth-nya 16 kbps, yang artinya tidak melebihi batas limit bandwidth yang sudah kita tentukan tadi. Nah, berarti sudah berhasil. Kita masuk pada mikrotik B, kemudian kita masuk ke IP, lalu ke root. Nah, di sini pada root list tadi, maaf, kita masuk pada mikrotik A, yang A, kita masuk ke IP, kemudian root. Nah, ini tadi kita ganti menjadi 252 karena kita mendapatkan IP secara itu dengan mendapatkan IP 250.3.252. Kemudian klik apply lalu OK. Lanjut ke Windows XP. Kita cek Windows XP ke CMD ping 200.50.3.252. Nah, maka hasilnya TTL karena kita sudah mengatur jalannya atau jembatannya pada klien mikrotik, pada mikrotik A tadi. Kemudian kita masuk pada Windows XP yang kedua. Kita cek dengan cara ping 200.50.3.8. Nah, maka hasilnya juga TTL, berarti antara klien A dengan klien B sudah terhubung satu sama lain dengan menggunakan root. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.